Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan light novel Death Mark, yaitu di volume 7. Nah, kali ini kita akan masuk ke volume yang baru, yaitu volume 7 part 1. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video-video sebelumnya dulu, dan biar tahu alur ceritanya. Jangan lupa juga untuk tekan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan volume 7, kita akan membahas di ending di volume 6 dulu. Hari itu setelah pertempuran, mereka pun makan malam ala Jepang dengan suasana yang berbagai macam hidangan khas Jepang. Tama dan Pochi yang tidak tahu apa artinya Jepang pun melompat-lompat kegirangan ketika mereka melihat tumpukan daging goreng. Nona Karina dan gadis-gadis lain juga tampak bersemangat ketika mereka melihat semua makanan. Hari itu semua orang yang mengenakan yukata seperti Arisa sehingga menambah suasana Jepangnya. Liza pun menyipitkan matanya pada gunung daging. Tama dan Pochi pun segera berbaris di sisinya sambil menghirup aromanya dengan penuh semangat. Khusus untuk Mia yang tidak mau makan daging, Sato pun menghidangkan sayuran asparagus dan akar teratai untuknya. Mia pun memeluk pinggang Sato dengan senyum yang langka. Karena mereka sedang merayakan rezeki nomplok dari bahan-bahan yang berharga itu, Sato pun juga mengundang pembantu-pembantu Nona Karina, yaitu Pina dan Erina. Kemudian Lulu pun memimpin kelompok untuk mengucapkan terima kasih untuk makannya. Itadakimasu. Dan pesta makan malam pun akhirnya bisa dimulai. Arisa pun mengerutkan alisnya dengan serius saat dia mengunyah karena merasakan rasa yang familiar. Kemudian dia pun menebak bahwa itu adalah daging paus. Sambil berbisik kepada Sato, Arisa pun bertanya bagaimana Sato bisa mendapatkan daging ikan paus. Kemudian Sato pun menjawab dengan suara rendah bahwa itu adalah ikan monster raksasa terbang yang dia lawan sebelumnya. Setelah mendengar jawaban Sato, Arisa pun duduk diam. Namun setelah beberapa saat, dia pun memutuskan untuk tidak memperdulikannya selama rasanya enak. Dengan bantuan Arisa yang dapat memantau keterampilannya sendiri, mereka pun menemukan bahwa memakan daging ikan paus goreng dapat meningkatkan beberapa statistik seperti kekuatan dan stamina sekitar 10% untuk sementara waktu. Karena Sato tidak bisa memproduksi efeknya dengan bahan-bahan biasa, dia pun yakin bahwa itu hanya bekerja pada monster jenis tertentu. Sato pun berniat menyelidikinya lebih lanjut saat ada kesempatan. Nah, ketika mereka sedang asik makan, satu orang pelayan pun datang mengatakan kepada Sato bahwa mereka kedatangan tamu. Sato pun berasumsi bahwa itu pasti seorang kenalan atau seseorang yang terhubung dengan pahlawan. Tetapi orang yang dibawa oleh pelayan ke ruang tamu adalah seorang yang belum pernah Sato temui sebelumnya. Dia adalah seorang gadis muda dengan rambut merah muda dengan mata yang pirus. Sato hanya pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah gadis yang berdiri di sebelah Nona Karina selama pertarungan melawan iblis kuning sebelumnya. Melihat wajah Sato, mata gadis itu pun berbinar. Dengan napas seorang gadis yang jatuh cinta, dia memberikan salam yang sangat tak terduga. Begitulah cara Sato bertemu dengan Putri Menea dari kerajaan kecil Lumok. Nah, sekarang kita masuk ke volume 7. Setelah mereka bertemu, Putri Menea pun memperkenalkan dirinya sebagai Menea Lumok, putri kerajaan kecil di sebelah timur kerajaan Shiga. Sato pun segera melirik informasi di layar AR-nya di sebelah. Dari informasi yang ditampilkan, gadis itu berumur 16 tahun, level 9 dengan keterampilan etiket dan sihir pemanggilan. Tingginya hampir 5 kaki dengan fitur mudah tetapi sudah memiliki pinggang ramping dan opai yang gede tentunya. Sato merasa dia belum pernah bertemu dengannya secara langsung sebelumnya. Sato hanya ingat dia pernah menyelamatkannya dengan menyamar sebagai Nanashi sang pahlawan selama insiden iblis kuning itu. Sehingga tidak mungkin Putri Menea bisa mengetahui identitas aslinya dari situasi itu. Putri Menea pun mengungkapkan tujuannya menemui Sato, yaitu untuk meminta bantuan Sato untuk menyelamatkan tanah airnya dari kesulitan jika Kekaisaran Saga menghendakinya. Sato pun menyimpulkan bahwa Putri Menea pasti salah mengira bahwa dia adalah pahlawan Hayato yang merupakan pahlawan Kekaisaran Saga karena rambut hitam dan wajah Jepangnya.
Sato pun berpikir dia harus menyelesaikan kesalahpahaman itu sebelum dia menyelidiki penyebabnya. Sato pun mengatakan bahwa sebenarnya dia bukanlah pahlawan Kekaisaran Saga. Mendengar itu, senyum memuja sang putri pun berubah tiba-tiba menjadi ekspresi terkejut. Setelah itu, Sato pun memperkenalkan dirinya sebagai Sato Pendragon, seorang kesatria keturunan turun-temurun dari Muno Baroni. Namun, Putri Menea mengatakan bahwa Sato adalah juru selamat Chef Sato yang Nyonya Karina bicarakan. Sato pun mengatakan bahwa dia tidak layak mendapatkan gelar itu sambil menanyakan bagaimana Menea bisa mengira dia sebagai pahlawan Kekaisaran Saga. Putri Menea pun menjelaskan bahwa ada banyak orang berkumpul di sekitar sang pahlawan di istana sang pangeran. Kemudian, Putri Menea pun mendengar tentang para pahlawan yang akan menemui Sato. Jadi, Putri Menea pun datang sendiri untuk menemui Sato. Lalu kemudian Menea pun melihat rambut hitam Sato, mata gelap dan fitur wajah Jepang, sehingga dia mengira Sato sebagai pahlawan Kekaisaran Saga. Sato pun ingin tahu alasan pahlawan datang untuk menemuinya, sehingga Sato pun memutuskan untuk memeriksa lokasinya di peta. Tepat ketika Sato melakukan pencarian, ketukan di pintu pun terdengar, dan kepala pelayan rumah, Tuan Sebaf pun mengintip ke dalam. Di belakangnya adalah orang yang sama Sato lihat beberapa saat sebelumnya. Tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari kepala pelayan, Sato pun mengundang pahlawan itu masuk ke dalam. Pahlawan pun memasuki ruangan dengan mengenakan baju besi birunya. Dengan potongan rambut sporty, alis tebal dan senyum jantan, ia pun menampilkan sosok yang cukup tampan. Pahlawan itu pun memperkenalkan dirinya dengan bahasa Jepang sebagai Hayato Masaki, pahlawan kekaisaran dari Saga. Lalu Sato pun membalas dan memperkenalkan dirinya juga sebagai Sato Pendragon, seorang kesatria keturunan. Di belakang sang pahlawan ada dua pengikutnya, kesatria sihir Nona Ringren, cucu dari Duke Oguch yang dikenal sebagai penyihir penghancuran surgawi, dan sang Meris Saga yang merupakan putri ke-21 dari Kekaisaran Saga. Saat pahlawan bertanya apakah Sato telah panggil dari Jepang juga, Sato pun menjawab bahwa leluhurnya adalah orang Jepang. Meskipun Sato tahu sang pahlawan adalah orang baik sehingga aman baginya untuk mengatakan bahwa dia adalah orang Jepang, tetapi Sato tidak ingin mengambil resiko menarik perhatian yang tidak diinginkan dari Kekaisaran Saga. Jadi Sato pun memberinya informasi yang sama dengan yang pernah disampaikannya kepada Ringren sebelumnya. Karena Hayato dan Arisa saling kenal, sehingga aman bagi Sato untuk mengatakan kepadanya bahwa Arisa adalah reinkarnasi. Ketika Hayato mengunjungi rumah tua Arisa, mereka cukup ramah untuk bertukar informasi tentang skill riset, kemampuan khusus yang eksklusif untuk reinkarnasi, pahlawan, dan sejenisnya. Itu membuat Sato berpikir bahwa Hayato mungkin akan mengingatnya. Mendengar itu, Hayato pun mendekatkan wajahnya ke wajah Sato. Itu adalah reaksi yang lebih intens dari yang Sato duga. Putri Menea dan yang lainnya pun tampak terkejut dan bingung. Kemudian tiba-tiba pintu pun terbuka dan para gadis kelompok Sato pun masuk ke dalam. Yang pertama adalah Tama, seorang gadis dengan rambut putih dan telinga serta ekor kucing. Kemudian yang berikutnya adalah Pochi yang mengenakan bob pendek berwarna coklat bertelinga anjing dan ekor yang serasi. Pahlawan Hayato pun tampak terkejut melihat penampilan pasangan gadis Beast Folk itu. Miss Ringren dan yang lainnya pun juga terkejut. Itu karena mereka jarang melihat Beast Folk di luar tempat kudus di Kekaisaran Saga. Seorang gadis pun menenangkan pasang Beast Folk itu. Gadis itu adalah Arisa, seorang gadis muda dengan mata dan rambut ungu. Dia adalah orang Jepang yang bereinkarnasi dan pemimpin de facto dari kelompok gadis itu. Arisa biasanya mengenakan wig pirang untuk menyembunyikan rambut ungu yang dianggap pertanda buruk di dunia itu. Melihat rambut ungu Arisa, Putri Menea pun bergumam sambil mengatakan bahwa rambut ungu Arisa sama seperti milik Lady Yuriko. Mendengar nama Jepang itu, Sato pun merasa dia pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya. Sato pun berasumsi bahwa orang itu juga merupakan reinkarnasi seperti Arisa. Lalu kemudian ada Mia, seorang gadis peri dengan rambut biru hijau yang diikat dua kuncir panjang yang tidak menutupi telinganya yang sedikit runcing. Disusul oleh Nana yang cantik berambut pirang dan Liza dari suku Orange yang muncul dan membungkuk dalam. Selain dari ekor reptil dan sisik orange di sekitar anggota badan dan lehernya, dia juga sama seperti manusia biasa. Sambil mengamankan Pochi dan Tama yang ceroboh masuk ke dua di lengannya, Liza pun meminta maaf kepada pahlawan Hayato. Namun, sang pahlawan sama sekali tidak mendengarkan permintaan maaf kelompok itu.
dia hanya berfokus kepada Arisa yang dipanggilnya Prince Arisa itu. Nada bicara Arisa yang anggun dan sangat tidak biasa baginya, Arisa pun membenarkannya bahwa itu adalah dirinya sang Prince Arisa. Sambil melepaskan cengkramannya pada Sato, sang pahlawan pun bergegas ke Arisa dan berlutut setinggi matanya. Hayato pun tampak sangat emosional tentang reuni mereka itu. Agar yang lainnya tidak bingung dengan bahasa Jepang, Arisa pun mengajak Hayato untuk berbicara dalam bahasa kerajaan Shiga atau Kekaisaran Saga. Bahasa Sagan pun diperoleh oleh Sato. Karena Sato menganggap keterampilan itu akan berguna di masa depan, dia pun memutuskan untuk meningkatkannya ke level 5. Kemudian Sato pun memberi isyarat kepada pahlawan dan teman-temannya untuk duduk di sofa. Perhatian Sato pun tertuju pada Putri Menea yang tampak sedikit tidak berdaya, tetapi dia harus menunggu lebih lama. Hayato pun mengungkapkan rasa senangnya karena melihat Arisa aman setelah kerajaan Yowok diserang. Arisa pun mengatakan bahwa sekarang dia sangat menikmati kehidupan yang damai dengan teman-teman seperjalanannya di bawah perlindungan Sato. Pahlawan Hayato pun mengerutkan keningnya karena tidak yakin saat dia memandangnya. Kemudian Arisa pun duduk di samping Sato sambil menyandarkan kepalanya di bahu Sato untuk menunjukkan kebahagiaannya. Hayato pun mempercayakan keselamatan Arisa kepada Sato dengan syarat Sato tidak diperbolehkan menyentuh Arisa. Karena jika itu terjadi, maka pedang Arondaik Hayato tidak akan tinggal diam. Lah, ngelawak nih si Hayato. Arisa pun mengatakan bahwa dia hanyalah mantan seorang putri. Sato pun menegaskan bahwa dia tidak akan mencoba melakukan hal itu kepada seorang gadis kecil. Kemudian, para pelayan pun masuk. Bersama dengan anggota terakhir dari parti Sato, Lulu dengan rambut dan matanya yang hitam yang sangat cantik, Hayato pun menarik napasnya ketika melihat kecantikan Lulu yang segera dimarahi oleh Putri Meries. Lulu pun tampak tidak nyaman sehingga dia menutupi wajahnya yang nampak. Bingung oleh kata-kata Hayato yang memujinya, Lulu pun membungkuk cepat dan berlari keluar ruangan. Saat Hayato bertanya siapa sebenarnya Lulu, Sato pun mengatakan bahwa Lulu adalah saudari tiri Arisa. Arisa pun membenarkannya dan mengatakan bahwa kakek buyut Lulu adalah pahlawan Kekaisaran Saga. Setelah perkenalan awal mereka selesai, Putri Menea pun berdiri dan semua mata di ruangan itu pun menoleh padanya. Putri Menea pun kembali memperkenalkan dirinya sebagai Putri Menea Lumok dari kerajaan Lumok kepada semua orang. Ketika sang putri berusaha untuk mengajukan permohonan, dia pun dipotong oleh Meries dan Ringren karena terkejut. Untuk beberapa alasan, suara Hayato pun terdengar suram setelah mendengar nama kerajaan itu. Negara Lumok adalah negaranya yang menggunakan sihir pemanggilan yang tidak diakui untuk menculik beberapa orang Jepang. Karena pahlawan harusnya dipanggil dengan berkah dari Dewi Parion dan diberkahi dengan kekuatan yang luar biasa. Sementara pemanggilan tanpa izin mereka itu hanya memanggil pahlawan biasa tanpa peningkatan kekuatan. Kemudian Putri Menea pun menggunakan kesempatan itu untuk bersujud di depan Hayato. Melihat itu pengawal Putri Menea pun bersuruh kaget atas tindakannya. Saat Putri memerintahkan pengawalnya untuk ikut berlutut, dengan ragu pengawal itu pun berlutut. Putri Menea pun mengatakan bahwa seorang pengguna sihir Westfolk yang telah mempelajari sihir pemanggilan pahlawan telah menuntun mereka ke tindakan mereka itu. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka telah memanggil 8 orang dari Jepang atas sarana pengirim mereka pulang, sehingga mayoritas dari mereka kehilangan nyawa mereka. Oh, jadi kerajaan Lumok ini memanggil orang Jepang itu 8 orang, tapi tidak ada yang selamat, meninggal semua begitu. Sato pun merasa apa yang mereka lakukan itu adalah sangat buruk, sehingga tidak heran pahlawan dan teman-temannya menjadi marah. Namun, Putri Menea melanjutkan bahwa raja sebelumnya, yaitu kakeknya yang memerintahkan pemanggilan itu, telah dihukum mati oleh ayah Putri Menea yang merupakan raja saat ini. Pengguna sihir Westfolk dan bibinya yang melakukan pemanggilan itu juga telah membayar kejahatan mereka dengan nyawanya. Sehingga tidak ada lagi orang yang tersisa dari kerajaan mereka yang memiliki keinginan untuk memanggil orang-orang dari Jepang, sehingga dia pun bermaksud untuk meminta pertolongan pahlawan untuk membantu negaranya mengusir naga jahat demi rakyat mereka. Meskipun Putri Menea gemetar di bawah tatapan Meries, Putri Menea pun berhasil melanjutkan permintaannya. Putri Menea pun menjelaskan bahwa naga hitam itu telah muncul sekitar setengah tahun yang lalu. Dia hidup di hutan di persimpangan jalan utama yang menghubungkan ibu kota kerajaan dengan kerajaan tetangga dan mulai melahap orang-orang yang tinggal di desa-desa terdekat dan orang-orang yang melakukan perjalanan di jalan itu. Bahkan setelah mendengar detailnya, rombongan pahlawan itu pun tampak tidak yakin. Prince Meries pun segera mengenakan kacamata berlensa yang mereka sebut artifak Dexection Piercing.
dan mengatakan bahwa Putri Menea telah mengatakan kebenaran. Sato pun menilai bahwa alat itu adalah alat sihir pendeteksi kebohongan yang sangat berguna. Prince Marius juga mengatakan bahwa kerajaan Lumok juga telah mengerahkan pasukan kesatria dan tentara bayaran kerajaan dari kerajaan tetangga dan berusaha mengusir naga itu. Tapi mereka tidak berhasil. Kerajaan Lumok juga telah meminta bantuan dari kerajaan lain seperti Duke Oguk dan kerajaan Siga. Tetapi ditolak dengan alasan bahwa ibu kotanya tidak rusak. Meskipun Sato masih tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan Lumok di masa lalu, namun dia sangat khawatir dengan penduduk desa yang diserang berkaitan dengan hal itu. Sehingga jika pahlawan tidak melakukannya, Sato pun berencana menggunakan Skyrunningnya untuk pergi ke sana dan mencoba berbicara dengan naga itu sendiri. Kemudian, Hayato pun menyeringai Ganak saat tinjunya menampar telapak tangannya karena dia juga lebih peduli tentang rakyat jelata yang menderita daripada pelanggaran yang pernah dilakukan kerajaan Lumok. Namun, Nona Ringren dan Putri Marius pun menasihati Hayato untuk tidak bertindak gegabah sebelum memastikan naga jenis apa yang akan mereka hadapi. Karena jika itu adalah naga dewasa dari pegunungan Black Dragon, maka mereka tidak boleh terlibat. Karena taring naga itu adalah pedang pamungkas yang bisa menembus apa saja. Karena Hayato seorang pahlawan, dia pun merasa berkewajiban untuk melindungi penduduk yang menderita itu dan memutuskan untuk tetap membantu mereka dengan cara menerima permintaan Putri Menea. Selain itu, Hayato juga mengajak Sato untuk ikut bersamanya untuk menilai apakah Sato pantas menjadi wali dari Putri Arisa. Lah, ngelawak lagi si Hayato. Padahal yang membantu dia menyelesaikan mengalahkan iblis kuning itu si Sato kan, yang menyamar jadi Nanashi. Arisa yang mengkhawatirkan Sato pun memotong Hayato dengan mengatakan bahwa Sato masih ada urusan di ibu kota lama yang harus segera diselesaikannya. Meskipun begitu, sejujurnya Sato ingin sekali merasakan pengalaman naik pesawat ruang angkasa perak pahlawan yang mampu berpindah dimensi dan melihat naga secara langsung. Jadi Sato pun memutuskan untuk menerima ajakan itu. Padahal Sato itu udah pernah mengalahkan naga. Dia pun udah mendapatkan gelar pembunuh dewa kan yang pas di awal-awal, yang mengeluarkan sihir meteor itu yang membantai semua naga. Hayato pun menenangkan Arisa untuk tidak mengkhawatirkan Sato. Kemudian Putri Menea pun berseru dan meminta izin kepada pahlawan Hayato untuk mengizinkannya ikut bersamanya. Namun permintaannya itu pun ditolak dengan dingin oleh Hayato. Tapi Putri Menea bersikeras dengan keinginannya itu dan menempelkan dirinya di dada pahlawan itu. Tentu saja, Ringren dan Marius pun tidak senang dengan perkembangan itu. Pahlawan Hayato pun dengan santai menarik diri dari pelukan gadis cantik itu tanpa meninggalkan jejak nafsu sedikit pun. Karena Hayato adalah seorang lolicon yang setia. Menilai bahwa itu tidak akan mengubah pikiran Putri Menea, kesatria pengawal itu pun memutuskan untuk datang sendiri. Tak lama setelah itu, Arisa pun meminta untuk dibawa juga. Tapi pahlawan dan Sato dengan cepat menolaknya. Sementara sang pahlawan pergi untuk memanggil kapalnya, Sato pun menjelaskan situasinya pada partinya dan meninggalkan Arisa dan Liza sebagai orang yang bertanggung jawab. Sato juga meminta Arisa untuk membatalkan semua rencananya dalam periode menjelang pernikahan cucu Adipati. Pada saat Sato menyelesaikan arahannya, kapal pahlawan pun sudah menunggu di luar. Tama dan Pochi pun sangat senang melihat sesama Beast Frog dalam bentuk Rose dan Tiger Frog Vivi yang merupakan dua anggota parti pahlawan Hayato. Keduanya berusia 20-an yang dibalut baju besi seperti kulit mereka yang misterius. Proporsi mereka sama mengesankannya dengan Nana. Arisa pun memasang senyumnya yang paling cerah dan wajah pahlawan itu pun melebur karena kagum. Sambil melambai pada gadis-gadis Beast Frog, Rusus dan Vivi pun berlari cepat di jalan dan melompat masuk bersama Sato. Sementara Sato pergi, para gadis akan berlatih dengan Pak Kajiro. Arisa akan belajar sihir luar angkasa, Mia akan berlatih dengan instrumen yang ia terima dari seorang penyanyi di ibu kota, dan Lulu akan bekerja untuk membuat kue bolu. Sato pun tidak sabar untuk melihat hasil pelatihan semua orang begitu dia kembali. Kesan pertama Sato ketika dia memasuki kapal perak adalah itu tampang seperti jenis pesawat ruang angkasa yang ada di film fiksi ilmiah lama. Ketika Sato memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu yang penuh gairah, 3 gadis cantik pun mendekatinya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya yaitu kedatangan Sato di kerajaan Lumok untuk membantai para naga. Naga yang ditemukannya itu masih belum tahu ya, nanti akan dispoilerkan di video selanjutnya. Nah, sampai segini dulu pembahasannya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!